Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan latihan soal eh, keempat sekarang ya. Sekarang saya gabungkan dan yang kelima karena yang di kelima tentang isomer tidak terlalu banyak yang harus dibahas. Oke, tidak henti-hentinya saya mengatakan bahwa soal-soal yang kita gunakan soal-soal literasi dan numerasi, dan mungkin akan ada soal-soal pilihan ganda kompleks dengan lebih dari satu jawaban yang benar ya. Yang keempat itu adalah tentang elektrolisis ya. Mungkin nanti diperlihatkan data-data percobaan berupa foto-foto data percobaan. Kemudian kalau gitu nama gas dan volumenya berapa pada yang terjadi pada elektrolisis tersebut. Jadi kita harus melihat reaksi-reaksi elektrolisis yang terjadi ya. Oke, kita lihat contoh di sini ada reaksi antar elektrolisis suatu larutannya tidak tahu apa, tapi dihasilkan di katoda adalah Ni2+ berubah menjadi Ni, kemudian di anoda terjadi reaksi yang menghasilkan gas, yaitu gas oksigen ya. Nah, kira-kira yang mana yang gambarnya gitu dari situ, kalau reaksinya adalah katoda dan anodanya seperti ini. Kita lihat lagi tentang reaksi di katoda itu apa dan reaksi di anoda itu apa. Kalau kita lihat di sini katodanya Ni2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ni, berarti itu adalah di katoda yang ini kan. Ini ada gas hidrogen, ini kan bukan gas hidrogen, di katodanya ada Ni yang mengendap, berarti yang ini gitu. Berarti reaksi di katoda itu kan tergantung dari kation. Nah, kationnya apakah kation logam aktif? Kalau di sini kita lihat ada Ni, berarti ya Ni itu bukan logam aktif, makanya ini yang terjadi, Ni-nya yang terreduksi ya. Ni2+ berubah menjadi Ni. Berarti kationnya haruslah ada Ni di dalamnya. Ini ada Ni ya, Ni sulfat. Ini berarti bukan, karena K2SO4. Ini NiSO4 juga. Nah, ini bisa ini NiCl mungkin. Ini CuSO4, jelas salah ya. Jadi kita tinggal melihat yang A, C atau D. Oke, sekarang reaksi di anodanya di sini ada gelembung gas oksigen. Kalau oksigen berarti ini H2O, dari H2O berarti yang ini gitu, yang terjadi adalah yang ini ya. Kalau ini yang terjadi, maka berarti harus ada asam oksi di dalamnya. NiSO4 benar, bisa ya. Ini NiSO4 juga bisa. NiCl, nah ini nggak mungkin karena haruslah asam oksi. Asam oksi itu ya ada oksigennya, ini Cl bukan ada oksigennya. Nah, kemudian harus menggunakan anoda yang inert antara PT, AU atau C. Nah, kita lihat sekarang anodanya mana yang C. Anodanya yang C. Ini C tapi katoda. Ini C anoda. Nah, ini yang benar, berarti ini salah gitu. Ya, ini yang benar. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Ada sendok logam di sini, kemudian terbuat dari zinc. Disepuh dengan logam tembaga. Reaksi yang terjadi di katoda itu apa? Oke, kita lihat lagi bagian reaksi di katoda dan di anoda. Di sini terjadi disepuh dengan logam tembaga. Berarti tembaga itu harus nempel di zinc kan? Nah, berarti di zinc itu akan terjadi tembaga yang nempel gitu. Berarti kalau tembaga yang nempel berarti haruslah dari Cu2+ ditambah 2 elektron gitu. Nah, ini yang terjadi di katoda ya, yaitu yang ini. Kationnya harus kation yang bukan logam aktif, jadi kationnya Cu2+. Maka yang terjadinya adalah yang ini. Ya, kita lihat sekarang reaksi yang soal berikutnya. Gas klorin dapat dibuat melalui reaksi Down dengan seperti berikut. Di katoda ada Na+ berubah menjadi Na.
Di anoda terjadi Cl- berubah menjadi Cl2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Gas O2 dihasilkan pada katode. Oke, kita lihat dulu kembali bagan bagan reaksi di katoda dan di anoda. Di katoda di sini terjadi reaksi Na+ berubah menjadi Na. Berarti ini yang terjadi ya. Kalau gitu kationnya adalah kation yang lain. Berarti di katoda terjadi reaksi ini. Berarti gas O2 dihasilkan di katoda, salah ya. Kemudian berikutnya gas klorin dihasilkan di anode. Nah, kita lihat sekarang gas klorin dihasilkan di anode. Ini berarti benar ini ya. Ini benar. Kemudian sumber nomor 3 benar, nomor 2 logam Cu dan Ag dapat dijadikan anoda. Anodanya itu haruslah supaya terjadi reaksi di anodanya, supaya terjadi reaksi Cl- menghasilkan Cl2, berarti jadi gas klorin dihasilkan di anoda sesuai dengan persamaan reaksi ini ya, gas klorin nih. Kemudian logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anoda. Nah, kalau anodanya Cu atau Ag itu pasti ke sini kan, tidak mungkin menghasilkan gas klorin. Berarti gas klorin itu yang ini yang terjadinya gas klorin, maka haruslah elektrodanya elektroda yang inert yaitu PT, AU atau C. Ini nggak mungkin Cu dan Ag gitu. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3 benar. Kemudian nomor 4 sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. Jadi garam batunya nanti dicairkan ya, dicairkan karena kalau tidak dicairkan maka yang akan terjadi adalah air yang tereduksi ini yang terjadi. Maka haruslah garam batu yang dicairkan, lelehan. Jadi jawabannya nomor 3 dan 4. Oke, berikutnya ada beberapa elektrolisis berikut mana yang di anodanya menghasilkan gas O2. Oke ya, kita munculkan lagi bagan reaksinya. Mana yang di anodenya menghasilkan gas O2. Di anoda menghasilkan gas O2. O2-nya bisa menggunakan asam lain atau basa. Di sini kebetulan tidak ada basa satupun ya. Di sini. Berarti dari sini yang terjadi air yang teroksidasi menghasilkan gas oksigen. Berarti anionnya haruslah anion yang sisa asam oksi, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya soal berikutnya perhatikan sel elektrolisis berikut. Di sini ada NiSO4 dengan elektroda Cu masing-masing, kemudian pakai baterai. Nah, kita kembali munculkan lagi ininya. Di ini yang menjadi kutub positif adalah yang ini negatif. Berarti ini katoda. Ini anoda. Reaksi yang terjadi di anoda itu apa? Anoda itu kalau lihat dulu ininya Cu, maka anodanya yang akan, kalau anodanya tidak, ini kan tidak inert kan, Cu itu tidak inert, berarti yang terjadi adalah reaksi ini. Cu berubah menjadi Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Cu berubah menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Reaksi soal berikutnya, gas klorin diperoleh dengan menggunakan leburan NaCl. Sebelum NaCl dicairkan, maka campurkan dulu sedikit NaF untuk menurunkan titik leburnya dari 800 Celcius menjadi 600. Persamaan reaksi yang terjadinya adalah ini. Di katoda ada 2Na+ berubah menjadi Na. Di anoda ada Cl- berubah menjadi Cl2. Masanya berapa? Nah, kita ingat rumus hukum Faraday itu I kali T dibagi 96.500 dikalikan dengan ME, di mana ME ini adalah massa ekivalen ya, yaitu AR dibagi dengan biloxnya. Ini natrium, berarti natrium itu 23 dibagi dengan 1, karena natrium kan 1+ ya. I-nya adalah 15, berarti 15 kali T, T-nya 50 menit kali 60, 50 kali 60 kali 23 dibagi dengan 96.500 kali 1. Jadi ya jawabannya yang
23, 15, 50, 60 ini ya, yang A ya. Oke, berikutnya proses elektrolisis raihan NaCl dengan elektroda karbon digunakan arus sebesar 10 ampere selama 30 menit. Massa logam natriumnya berapa? Sama dengan tadi, natriumnya itu adalah 23 dibagi 1 kali I-nya adalah 10 ampere kali T-nya 30 kali 60 dibagi dengan 96.500 gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah 23 kali 10, mana ini ya, 23 kali 10 kali 30 kali 60 bagi 96.600, 96.500. Oke. Sekarang berikutnya elektrolisis larutan H2SO4 encer dengan elektroda PT dihasilkan 22,4 liter gas hidrogen pada STP. Jika muatan listrik yang digunakan untuk elektrolisis itu sama dengan jumlahnya sama digunakan untuk elektrolisis CuSO4. Oke, ini perbandingan ya. Kita lihat dulu sekarang berapa elektron yang terlibat pada elektrolisis larutan H2SO4 encer yang menghasilkan 22,4 liter gas hidrogen. Gas hidrogen itu elektron yang terlibatnya adalah 2 elektron. Berarti kalau ini 22,4 liter gas hidrogen itu adalah kan 1 mol. Maka di sini 1:2, maka elektronnya adalah 2 mol. Elektronnya 2 mol. Sekarang CuSO4 yang diendapkan berarti reaksi yang terjadinya adalah yang ini. Nah, Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, di sini elektronnya 2 mol, maka ini pun 2 mol. Kalau ini 2 mol, perbandingannya ini kan 2:1. 2:1. Jadi ini 1 mol. Kalau 1 mol, berapa masanya? Tinggal kalikan 1 kali ArCu 63,5. Jadi sebenarnya 63,5. 63,5. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya tentang isomer-isomer suatu senyawa karbon bila diberikan sifat fisik dan sifat kimia senyawa karbon tersebut. Nah, ini menggunakan piaran ganda kompleks dengan lebih dari 1 jawaban yang benar ya. Oke. Isomer fungsi dari 2-metil 2-propanol itu yang mana? 2-metil 2-propanol itu 2-metil 2-propanol itu C-nya ada 3, 2-propanol itu di sini OH, di sini 2-metil. Gitu ya. Ini adalah sebuah alkohol. Isomer fungsi artinya kita cari ether kan alkohol itu isomer fungsinya adalah ether. Kalau aldehid itu keton. Kalau asam karboksilat itu adalah ester. Berarti cari, karena alkohol isomer fungsinya ether dan di sini ada C-nya ada 4, cari ether yang C-nya 4 gitu. Etoksi propana, ini etoksi itu 2, propana itu 3, jadi ini 5. Salah ya. Metoksi butana ini 4, ini 1, 5. Etoksi etana, nah etoksi itu 2, etana itu 2, jadi ini 4 ya. Butanol ini jelas salah karena ini bukan isomer fungsi tapi isomer posisi. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya di etil ether atau etoksi etana digunakan sebagai obat bius yang mengandung gugus fungsi apa? Ether ya ini ya. Next. Senyawa C2H6O mempunyai kegunaan dan jenis fungsi berturut-turut. Pengawet preparat. Ini C2H6O itu adalah C2H6O. Berarti gini ya, ini OH, H-nya 3, ini 2, ini 1, ini 3, jadi C2H6O. Bisa saja begini. Ya, oke. Ini adalah, kalau ini alkohol, berarti yang ini bahan bakar, betul ini ya. Karena alkohol bisa dijadikan bahan bakar.
Kalau obat bius ini adalah dimetil ether. Dimetil ether itu yang menjadi obat bius itu bukan dimetil ether tapi dietil ether. Jadi oke, ini jawabannya bisa dua macam lah. Saya kira mungkin tidak akan seperti ini. Mungkin kayaknya ini soalnya harus ada sifat kimianya, misalkan bereaksi dengan natrium menghasilkan H2 misalkan. Maka kalau ini adalah alkohol. Gitu ya. Bedanya kan itu, kalau tidak bereaksi dengan natrium itu adalah ether gitu. Nah, kayaknya harus ada ini deh soalnya. Mungkin nggak cukup. Oke, berikutnya adalah isomer posisi dari senyawa hasil reaksi yang pertama, yaitu ini. Ini ada 3 buah C, kemudian Cl di ujungnya. Isomer posisi. Ya udah, kita tinggal mindahin Cl-nya ke sana atau udah. Cari yang 2-kloropropana berarti ya. 2-kloropropana. Kalau yang kedua, kloronya jadi ada 2, metoksietana ini bukan sebuah halogen, ini bukan halogen, ini 1-kloropropana. Ya sama saja dengan yang ini juga 1-kloropropana kan. Ya. Oke, berikutnya pasangan senyawa karbon ada ini. Mana yang benar? Nomor 1 adalah 2-metil butana, benar ya? Isomer strukturnya seperti itu. Sama saja. Ini kan rantai utama. Ini cabang, ini rantai utama, ini cabang, sama saja. Berarti ini bukan. Ini 3-metil 1-butena, benar ya? Apakah ini isomer posisinya? Betul ya, karena pindah dari 1 ke 2. Oke. Jadi ini benar. Nomor 3 ini adalah sebuah propanon. Betul. Isomer fungsinya sebuah aldehid. Betul ya. Ini. Yang keempat ini adalah sebuah asam karboksilat. Ada asam karboksilat, asam 2-metil butanoat. Di sini jawabannya menjadi CH2OH. Ini adalah aldehid. Nggak mungkin. Harusnya di sana ada sebuah ester ya. Bukan aldehid harusnya. Jadi ini salah. Jadi jawabannya 2 dan 3. Nomor berikutnya, perhatikan senyawa berikut. Mana yang isomer fungsi? Berarti haruslah ada alkohol dan ether atau aldehid dan keton, atau asam karboksilat dan ester. Ini sebuah alkanon, ini sebuah alkohol, ini sebuah aldehid. Berarti yang ini ya, ini sama ini aldehid. Ini propanol dan pentanol sama aja. Nah, jumlah ininya sama tidak? Pentanol itu C-nya 5, metil itu 1, 6. Ini pentanol 5, ini 1, 6. Sama ya, jadi 1 dan 3. Oke, berikutnya senyawa metoksipropana memiliki isomer posisi dengan nama metoksipropana. Metoksipropana itu ini propana. Kemudian metoksi, ada di cabang 1 ada metoksi. Ini. Jadi ini metoksipropana. Isomer posisinya tinggal pindahkan O-nya. O-nya ke nomor 2 misalkan. Jadi gini. Oke, apa itu? Isomer posisi. Ini butano, bukan harus cari ether lagi ya. Butanon. Nah, tinggal 2 yang ini yang mana? Ini adalah etoksietana. Ini ya, ini jawaban yang benar. Berikutnya ada tabel di sini kloroetana. Ini kloroetana bukan ya? Ini harusnya kloroetena. Salah. Propanol C-nya 3, ini C-nya 2. Salah. Fenol betul, ini tidak dapat dioksidasi. Betul, tapi antioksidan. Salah ya. Itu benar.
Dimetil ether itu ini mudah terbakar. Masa aroma buah pir? Aroma buah pir itu pasti ester ya, bukan ether. Benzena ini C6H6 dapat dioksidasi sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Benzena tidak dapat dioksidasi ya, tapi mungkin kalau benzena ini dibakar itu hasilnya adalah ini. Nah, apakah oksidasi sempurna itu adalah dibakar? Gitu ya. Itu yang mungkin perlu. Jadi jawabannya bisa jadi nomor 3. Oke, berikutnya tabel nama senyawa karbon dan kegunaannya. Metanol bahan bakar, betul ya. Iodoform obat bius. Obat bius itu kloroform biasanya. Monosodium glutamat penguat rasa. Ini MSG itu ya yang benar. Jadi 1 dan 3. Antiseptik itu kebanyakan adalah alkohol. Oke. Suatu senyawa karbon punya rumus struktur seperti ini. Nama senyawa yang merupakan isomer posisi dari senyawa hidrokarbon tersebut. Berarti ininya harus pindah ke sini. Berarti jadi ini. Nah, ini namanya adalah rantai utamanya ini 1, 2, 3, 4. Jadi 2,3 dimetil 1 butena. Oke, ini. Ya, selesai latihan soal kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan mendapatkan hasil yang bagus dalam ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SMA 1 menggunakan soal-soal yang seperti soal AKM ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.